Oke, selamat sore semuanya, selamat malam. Ini adalah pembahasan tugas 7 dari KL 24221 struktur terapung ya. Harapannya agar bisa membantu rekan-rekan semua belajar untuk UAS nantinya, karena ini akan masuk bahan UAS ya. Jadi kita punya intinya adalah struktur seperti ini ya. Jadi ada struktur articulated tower yang mana dia bisa berputar di dasar perairan. Dasar perairannya kedalamannya 40 meter, tinggi dari articulated tower itu sendiri 45 meter, lalu tinggi balas 8 meter, lalu dia ada muring, ya, dia bentuknya mirip catenary tapi bukan catenary karena dia bukan nol di ujungnya ya. Maaf, tidak murni catenary yang seperti yang kita ketahui di kelas yang mana ujungnya nol derajat, tapi ini 30 derajat ujungnya. Nah, ada dua tipe soal ya. Yang pertama itu hanya mencari tentang catenary muringnya. Jadi tentang gaya tarik, lalu juga jarak muring, eh, gaya tarik mooring line pada struktur, pada fairlead ya, gaya tarik total ya. Jadi bukan horizontal, bukan vertikal, tapi gaya tarik totalnya, tensionnya jadinya, intinya. Lalu tentukan sudut mooring line terhadap bidang horizontal pada struktur pada fairlead ya. Fairlead itu di sini, kalau ini 30 derajat sudah diketahui, tapi di fairlead itu berapa sudutnya ya, terhadap bidang datar horizontal. Lalu yang kedua, ini hubungannya dengan nanti dengan persamaan gerak ya pada ujungnya. Jadi nanti seperti biasa ya, ada gaya luar, lalu ada frekuensi momen eksitasi, adat inersia yang bekerja, gaya damping. Nah, ini dampingnya nanti dari radiation damping ya, karena eh, ya nanti kita bahas. Lalu restoring coefficient yang bekerja, atau C-nya gitu ya. Lalu tentukan persamaan gerak, tadi saya sudah bilang, tentukan amplitudo respons, tentukan frekuensi respons, lalu sebutkan dan jelaskan minimal tiga konfigurasi atau dimensi dari struktur atau mooring yang harus Anda ubah jika Anda ingin memperbesar amplitudo respons. Jadi bukan memperkecil, tapi memperbesar. Ini contohnya ya. Oke, dari yang pertama dulu ya mungkin. Dari mengenai nomor satu ya, yang mooring semuanya. Nah, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, mungkin kita coba share screen dulu pakai yang bisa menggambar ya. Ada whiteboard. Sepertinya susah pakai ini. Bentar. Oke. Hmm, oke. Jadi tadi kita punya articulated tower ya. Sebentar. Oke. Oke, kita punya articulated tower. Ini. Oke. Nah, X, Y, Z-nya. Sorry. Ini kedalaman perairannya 40 meter. Tapi tinggi articulated tower sendiri adalah 45 meter ya. Z, eh, apa namanya, origin ya. Originnya di sini ya, di muka air. Jadi X dan Z di situ, di muka air. Lalu ada balas dengan ketinggian 8 meter ya. Nah, di sini ada mooring line yang tersambung ke fairlead sehingga ke dasar perairan sebesar 30 derajat gitu ya. Baru nanti ada gelombang, tapi kita masih bahas tentang mooring line-nya dulu, oke? Jadi pertanyaan pertama adalah tentukan jarak horizontal ya. Jadi ini X ini kita sebut X0 aja ya. Ini untuk A, oke?
Lalu untuk B itu tentukan gaya tarik mooring line pada struktur pada fairlead. Jadi di sini ya, ini ya. T, saya bilangnya T apa ya? Tension di sini aja ya. T di fairlead gitu ya. Ini B ya. Ini saya merahkan juga biar jelas. Itu yang dicari. Lalu yang ketiga adalah tentukan sudut mooring line terhadap bidang horizontal pada fairlead ini ya. Ini saya sebut C gitu ya. Ini C. Oke, untuk yang A dulu mungkin. Jadi karena kita persamaan kita itu adanya adalah jika ujungnya itu nol ya. Jadi kalau ingat di kelas, ujungnya nggak bisa 30 derajat. Nggak bisa ini. Ya. Jadi di ujung di dasar perairan itu harus nol. Nah gimana caranya? Ya caranya kita seolah-olah gitu ya, kita panjangkan saja talinya ke bawah hingga dia mencapai sudut yang nanti 0 derajat gitu, di sini. Nah, pertama kita cari dulu. Kalau misalkan kita perpanjang hingga sudut nol, seolah-olah kan jadinya struktur fairlead kita itu adanya di sini, ya. Adanya di dasar perairan, adanya di situ gitu seolah-olah. Jadi kita harus cari tension dari tali di titik yang kuning ini dulu, ya. Gimana caranya? Oke, pertama kita ketahui dari soal ya, gaya tarik horizontal pada jangkar dasar laut tercatat 20 kilonewton. Jadi kita punya 20 kilonewton ke arah sana ya. 20 kilonewton. Nah, biasanya di soal ya, hati-hati ya. Ini di jangkar diketahuinya 20 kilonewton. Tapi bisa aja saya bilang gaya apa ya? Gaya drag yang bekerja pada buoy misalkan ya, buoynya ada di atas gini terus dia gini. Gaya drag yang bekerja pada buoy misalkan 20 kilonewton. Nah, gini juga bisa ya. Jadi bukan hanya pada jangkar, oke? Nah, dengan sesimpel kita pakai sigma fx sama dengan nol ya. Ini harus kalau misalkan di sini 20 kilonewton, maka di sebelah sini di Fairlead dia juga harus ada 20 kilonewton ke arah yang berlawanan. Simpel itu ya. Nah, lalu untuk mencari nanti pertama tentukan jarak horizontal ya. Nah, kita bisa pakai persamaan yang ada di kelas. Oke, ini dulu ya mungkin ya. Oh, ya, saya baru ingat. Jadi ini dulu 30 derajat kita pakai ya. Nah, eh, 20 kilonewton ini adalah kita sebut T horizontal ya. Ini kita sebut T horizontal. Oke. Nah, ketika dia ada sudut 30 derajat, maka T horizontal ini ya. Sorry, ini berarti dia ke arah sana ya. Kalau ini ya ke sana, tarik, ini tarik berarti ke sana ya. Nah, kita tahu bahwa kalau misalkan ini adalah T di dasar ya. T di dasar itu apa? T di D gitu ya. Touchdown ya. T di touchdown. T di touchdown point itu harus sama dengan sorry, T horizontal ya. T horizontal harus sama dengan T di touchdown point dikali dengan cos ya. Cos 30 derajat. Karena kita mengubah yang tadinya ke sana. Ini T di TD. Ini TH kan. Jadi kalau misalkan ini 30 derajat ya. Ini kan gini ya. Ini 30 derajat ya. Kalau ini 30 derajat maka ini juga 30 derajat. Maka ini berlaku ya. TH sama dengan TD cos ini berlaku. Maka kita kalau mau cari T di TD sama dengan itu adalah eh, berarti TH per cos 30 derajat gitu ya sama dengan berapa? Ya pasti lebih besar daripada 20 kilonewton. Nah, kalau udah dapat ini, maka kita bisa dapat T di sini ya. Kita bisa dapat T di situ yaitu adalah T vertikalnya ya. Jadi TZ di kita sebut ini titik nol tadi ya. Jadi TZ di nol. Oke. Ini TZ nol. Kita punya TZ nol itu berarti adalah T TD dikali sin 30 derajat. Karena yang horizontalnya itu cos, berarti pasti yang vertikalnya adalah sin pasti ya. Sin 30 derajat. Oke. Nah, ini kita bisa punya TZ nol ya. Itu dulu. Nah, dari situ
karena kita sudah punya TZ0, maka kita seolah-olah kita pakai ini dulu ya. Kita pakai tali yang dari sini ke sini. Kita lihat tali dari sini ke sini. Oke. Ini saya ubah arahnya boleh ya, karena kalau saya potong gaya dalamnya, saya boleh meninjau dari sisi kiri, boleh dari sisi kanan. Jadi tension yang ke arah sini sama tension yang ke arah sana itu harus sama ya. Jadi saya ubah ini jadi ke atasnya itu adalah T tadi ya, TD sin 30 derajat gitu. Yang ininya adalah 20 kilonewton. Oke, kita sudah punya ini. Lalu selanjutnya, kalau kita sudah punya itu, kita bisa cari di sini adalah ini ya, kita bisa cari panjang ini. Panjang ini saya bilang saya tulis sebagai S1 gitu ya. Panjang itu. Panjang tali dari situ. Dan di sini kita tahu dengan sama sigma fx karena horizontalnya tidak berubah, tidak ada gaya horizontal yang bekerja di lainnya anggapannya, maka 20 kilonewton juga ya di ujung arah berlawanan. Nah, di sini kita tahu bahwa T di T vertikal ya. Jadi T Z0 ya, T vertikal di sini. TZ0 itu dia sama dengan W atau wet weight ya dari si talinya dikalikan dengan S1. Sorry, jangan TZ0 ya. TZ ya benar. Nah, karena kita sudah punya TZ0-nya, itu nilainya yang tadi ya. T TD sin 30 derajat ya. Ini sama dengan W dikali S1. Nah, kalau kita mau mencari S1, maka kita bisa S1 sama dengan T touchdown sin 30 derajat per W ya. Kita punya W-nya, kita punya T di touchdown-nya, yaitu tadi ini ya. T di touchdown-nya mana? Nah, ini ya. Kita punya. Terus kita juga punya semuanya. Jadi kita bisa punya S1. Oke, kita udah dapat nih S1 ya. Nah, kalau kita sudah punya S1, maka kita bisa hitung X1 ya. X1 itu dari sini ke sini. Nah, ini kita bilang ini X1. Ini saya pindahin dulu ya. Oke, kita bisa punya X1 ya dengan rumus ada di buku Valtinson ataupun ada di eh, slide ya. Tapi di buku Valtinson aja lihat. Ini adalah T horizontal dibagi dengan W. Sini parbolik min 1. Ini dikali dengan W kali S1 per TH ya. Nah, ini hati-hati karena kita anggapannya baru yang kuning ini ya, tali yang kuning ya. Jadi masih pakai S1, TH-nya karena konstan, TH-nya konstan kan tidak ada gaya yang bekerja di tali ya. Jadi dia otomatis konstan, mau dimanapun X-nya ya. Sebenarnya ini fungsi kalau misalkan kalian ada gaya Morrison yang bekerja di tali misalkan ya, TH-nya biasanya fungsi, tapi fungsi terhadap panjang tali atau fungsi terhadap X. Tapi kalau di sini enggak, konstan ya. Jadi TH kita punya, oke, ini kita punya, W kita punya, W kita punya, S1 kita punya tadi yang kita dapat dari sini. Lalu TH juga kita punya, maka kita akan punya nilai X1 ya. Ingat. Nah, kalau sudah punya X1, kita bisa cari Y ya. Kita bisa cari ini, Y1. Oke, Y1 ini rumusnya juga ada di Valtinson ya, sama. Ini TH per W, ini dia cos hiperbolik W X1 per TH min 1 gitu ya. Nah, ini W punya, X1 punya, tadi kita dapat dari sini. Ya. Lalu ada TH kita punya, W juga punya. Oke, jadi Y1 kita punya. Jadi kita cari dulu S1-nya, panjang talinya berapa. Lalu kita punya jarak dari titik 0 derajat kita hingga ke titik touchdown point kita. Jarak horizontal, lalu kita cari jarak jarak vertikalnya. Nah, kalau sudah tahu itu, oke, jadi kita akan punya jarak total ya dari sini ke sini. Itu adalah saya sebut Y2.
Ya. Ini kita tahu bahwa Y2 itu adalah Y1 plus D atau kedalaman perairan. D-nya punya, Y1-nya punya, Y2-nya punya. Oke, lalu gunanya apa untuk menghitung Y2? Nah, kalau sudah punya Y2, pakai persamaan yang sama dengan ini, ya, pakai persamaan ini, kita bisa tahu X2, ya. X2 itu adalah, ya, kita bisa tahu X2. X2 itu adalah dari sini sampai sini, ya, dengan inverse saja tuh, ya, sama persamaannya seperti yang ini, tapi kita inverse ya. Jadi kita sudah punya misalkan Y2 sama dengan TH per W cos H W ini X2 per TH min 1 ya. Yang kita cari X2-nya ya. W-nya punya, TH-nya punya, Y2-nya punya. Oke. Tinggal dicari nanti X2 sama dengan bla bla bla. Dapat X2. Oke, kalau sudah punya X2, kita mau cari tadi apa? Pertanyaan pertama adalah X ini ya. Dengan kata lain, X0 adalah X2 dikurang X1 ya. Sesuai gambar ya. Ini X2. X2 kurang X1 sama dengan X0. Jadi ini kita punya. X0 sama dengan bla 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 punya. Selesai. Ya. Lalu pertanyaan kedua apa B tadi ya? T di Verlit ya. Tension total di Verlit. T di Verlit. Nah, T di Verlit itu tension itu ada di buku Valtinson juga dan juga di catatan ya. Bentar. Nah, T itu adalah sorry, T di titik manapun ya, sepanjang S ya. Jadi T di titik manapun sepanjang S itu adalah T horizontal ditambah wet weight ya, wetted weight plus Z plus D. Nah, Z-nya ini ada dari permukaan air. Jadi kalau misalkan Z-nya adalah 0 ya di Verlit ya. Kebetulan Verlit kita Z-nya sama dengan 0 ya. Jadi T di Verlit itu sama dengan TH plus W dikali dengan D. Punya ya ini ya langsung. T Verlitnya langsung punya. Terjawab langsung yang ini. Nah, kalau mau mencari apa lagi nextnya? Eh, Nah, tapi hati-hati ya. Kalau misalkan Verlitnya ini tidak di nol, tidak di titik nol ya. Misalkan saya nanti di ujian misalkan ya, Verlitnya di sini nih. Saya kasih tahu ini tuh ada jaraknya ya. Misalkan berapa nih? Berapa meter ya? 3 meter lah misalkan ya. Jadi gini profilnya. Nah, itu beda lagi ya. Ini Z-nya jadi tidak nol. Oke. Tapi intinya Verlitnya kalau di waterplane, kebetulan ini di waterplane jadinya nol. Nah, selanjutnya sudut ya. Sudut itu mudahnya, sebentar, saya bisa pakai TV, ada beberapa cara ya cari sudut ya. Salah satunya adalah eh, oh, pakai yang ini salah satunya ya. Mirip ini ya. Nah, mirip ini. Mirip yang ini. Oke, 30 derajat ini kan sudutnya. Nah, ini kita bisa inverse tadi ya. Tadi kita punya TH sama dengan T di Verlit dikali dengan cos C kan. Nah, TH-nya kita punya ya. TH-nya kita punya, TFL-nya kita punya dari sini. TH-nya konstan tadi kan 20 kilonewton ya. Maka C-nya kita akan
punya juga. Oke, sudut di Verlit ya. Nah, ini ada pertanyaan tambahan mungkin ya. Jadi, kalau misalkan yang ditanya adalah berapa sih eh, panjang tali yang dibutuhkan ya. Misalkan kita punya gini, terus kita tahu ini 30 derajat ya. Berapa panjang tali yang dibutuhkannya? Panjang tali minimum ya. Dengan ini muka air ya. Nah, kalau panjang tali minimumnya sama ya mudah ya. Kita sudah punya tadi apa? X2-nya kita udah punya. Oke, ini kita udah punya. Lalu Y2 kita udah punya. Kita tinggal cari jadinya S total dari sini, dari ujung bawah sini sampai ke sini ya. Kita tinggal cari S totalnya ya, yaitu saya sebut dengan S2 misalkan ya. S2 gitu ya. Nanti kalau sudah ada S2, nah cara nyari S2-nya gimana? Cara nyari S2-nya pakai tadi X2 dan Y2. X2 atau Y2 salah satu aja ya. Pakai persamaan yang ini nih. Nah, pakai persamaan yang ini. Tinggal ganti dia X1-nya jadi X2 ya. TH-nya masih sama, konstan kan, W-nya juga sama. Nah, nanti dapat S2 sama dengan bla bla bla. Kan dapat ya S2-nya, yaitu total panjangnya. Nah, nanti S0-nya, yaitu tali yang kita carinya, ya, tali si ini, dari sini, sampai permukaan, sampai si bed kita yang sesungguhnya ya, bukan yang hayalan kita gitu. Nah, S0-nya ini nanti bisa tinggal S2 min S1 dapat langsung. Ya. Jadi ada pengembangan soal juga. Itu ada di kelas waktu itu. Oke, itu untuk nomor satu ya. Oke, kita lanjut ke nomor dua ya. Ini jadi ada gelombang bekerja pada tiang ini, struktur pada satu mendapat gelombang dan tinggi gelombang 3 meter dan periode gelombang 14 detik. Sehingga struktur berotasi dengan sumbu putar pada titik bawah struktur. Akibat gerakan struktur tersebut terbentuk gelombang radiasi dengan amplitudo 10 derajat. Nah, ini nanti tentukan amplitudo momen eksitasi yang bekerja dengan menggunakan persamaan Morrison. Nah, ini harus hati-hati ya. Eh, Morrison itu persamaannya, Morrison itu persamaannya eh, gaya eksitasinya saja ya, tanpa ada relative motion gitu. Itu adalah F Morrison sama dengan FI tambah F drag kan ya. Ini FI-nya ini ada dia, ini D ya, jadi potongan ya. Jadi kita misalkan gaya Morrison yang bekerja pada potongan ini saja ya. Nah, itu adalah apa? DFI-nya ini satu plus CA gitu ya. Satu plus CA ininya hmm, rho U dot gitu ya. Ini volume kali kecepatan dikali dengan dV ya. Ini plus setengah CD rho U, U dikali dengan dA gitu ya. Jadi ini kalau kita lihat tampak atas, dV itu seperti ini ya kira-kira ya. Nah, ini dV. Nah, kalau dA itu adalah potongan melintangnya ya. Kita potong ke sana. Nah, potongan melintangnya jadi seperti ini. Dengan panjang tuh diameter, sebesar diameter, dan tinggi sebesar dz gitu ya. Nah, kalau ini berarti dV-nya ini adalah eh, panjang, sorry, tinggi dikali dengan luas alas ya. Luas alasnya adalah pi d kuadrat per 4 dikali dengan tinggi. Tingginya adalah dz ya. Jadi ini bisa saya ubah. Satu plus CA Rho U dot dikali dengan pi d kuadrat per 4 dikali dengan dz. Nah, ini katanya abaikan efek viscous drag ya. Berarti ini diabaikan. Oke, kita pakai persamaan yang ini. Nah, ini kita membutuhkan apa? Kita butuh CA-nya dan kita butuh U dot-nya. Ya.
Nah, untuk mencari udot, ini hati-hati ya. Kalau misalkan eh, kalau dia hanya apa namanya laut dalam, mudah ya. Jadi bisa pakai persamaan ini, bisa lihat. Ya, kalau laut dalam tinggal pakai ini ya. Eh, Tinggal pakai ini dan nanti K-nya itu adalah eh, kan omega kuadrat sama dengan ini dari dispersi ya, tan H, KH gitu ya. Nah, ini kalau misalkan dia laut dalam, tinggal nanti ininya mendekati satu ya. Jadi nanti omega kuadrat sama dengan GK tinggal K-nya sama dengan omega kuadrat per G gitu ya. Benar kan ya? Kan GT kuadrat ya. Atau lambda panjang gelombang ya sama dengan GT kuadrat per 2pi. Oke. Ini nanti kita bisa dapat K-nya, kita bisa di sini. Nah, tapi hati-hati, eh, belum tentu laut dalam ya. Laut dalam itu batasnya adalah kalau di ini lambda per kedalaman ya, per D ini harus lebih, ntar lambdanya harus lebih kecil dari setengah ya. Itu kebalik. Intinya panjang gelombang per kedalaman harus 2:1. Oh, oke oke balik balik balik. Sorry. Laut dalam ya panjang gelombang per kedalamannya D. Oke, at least D per lambda harus D per lambda harus lebih besar sama dengan setengah ya. Nah, tapi kalau misalkan transisi ya, kita harus pakai persamaan yang ini untuk potensial teorinya. Oke. Jadi nggak bisa pakai E pangkat KZ. Nah, ngeceknya gimana transisi atau enggaknya? Ingat pakai, kalian bisa pakai tabel, bisa pakai eh, menghitung K-nya ya. Ini K ini ya. Karena yang diketahui itu periodenya kan. Tidak diketahui panjang gelombangnya ya. Nah, K-nya itu berapa, apa segala macam. Itu dihitung seperti biasa di McGill ya. Bisa pakai persamaan dispersi juga, omega kuadrat sama dengan GK tan H KH. Nanti kalian misalkan let ya, X itu sama dengan KH ya. Agar nanti tinggal omega kuadrat, sorry, omega kuadrat kali H ya per G itu sama dengan X, ini apa? KH ya, KH tan H KH. Jadi ini kalian bisa nanti bentuknya sama dengan X tan H X ya. Jadi nanti bisa pakai Newton-Raphson. F X itu adalah X tan H X min omega kuadrat H per G gitu ya. Nah ini nanti X-nya adalah tadi apa? KH kan. Nanti F prime X-nya eh apa F prime X-nya tuh di, sorry, F prime X-nya itu kita punya tan H X plus X secant kuadrat X gitu ya. Nah nanti tinggal kita pakai persamaan pencari nilai X setiap itu ya. N setiap iterasi ya. Ini adalah X ke N dikurang ya. Fx ke N dibagi dengan F prime X ke N ya. Ini Newton Raphson ya. Nah, X ke nolnya ini sama dengan pakai yang ini ya, X ke nol. Jadi omega kuadrat min H per G. Itu X ke nol. Jadi kita bisa langsung aja masukin dulu. Masukin ke persamaan ini. F prime, Fx ya. Ini sama dengan nol ya. Ini harus sama dengan nol. Fx-nya itu kalau kita masukin tadi ya, omega kuadrat X0 ya. X0 tan Hx 0 min omega kuadrat H per G. Ini sama dengan nol nggak? Kalau belum sama dengan nol, hitung F prime-nya, lalu hitung Xn plus satunya. Pakai persamaan ini. Cek lagi, masukkan Xn plus satunya ke sini. Nanti ini sama dengan nol nggak gitu. Balik lagi ya.
Kalau masih belum sama dengan nol juga, hitung lagi f prime-nya pakai xn plus satu yang baru, hitung lagi xn plus 2 nanti pakai persamaan yang ini. Terus saja iterasi sampai dapat fx ini mendekati nol ya, atau sampai xn plus satu itu sama dengan xn ya. Nanti terserah berapa toleransinya, nanti asal bisa dijustifikasi oleh kalian, toleransi tiap iterasinya berapa itu bisa diperbolehkan ya. Nah, nanti tapi kalian harus ingat itu baru V ya. Kalian harus cari tadi apa? Kalau untuk Morrison itu harus cari U dot. Oke. Kalian harus cari U dot. Kalian harus cari U dot. Jadinya kalian harus cari U dulu, yaitu do V per do X. Lalu untuk U dotnya kalian turunkan terhadap do U per do T ya. Dengan kata lain, do kuadrat V per do X do T. Ya. Tidak dapat persamaan percepatannya, kalian tinggal masukkan ke persamaan Morrison tadi yang sudah kita turunkan sebelumnya ya. Oke. Nah, tapi ingat momen eksitasi ya. Jadi kan tadi kita sudah ada DFI ya. Nah, DFI itu hanya untuk potongan di sini. Oke. Dia memberikan DFI. Nah, untuk momen eksitasinya harus dikalikan dengan lengan ya, lengan momen. Oke. Lengan momennya adalah apa? Dengan momennya adalah kalau Z-nya dari atas ya, dengan momennya kan di bawah ya. Berarti kalau misalkan ini adalah 40 dan ini adalah Z ya. Z-nya minus kan ya. Ini sama dengan D ya. Berarti D plus Z ya. Ini D plus Z. Karena Z-nya negatif ke bawah ya. Jadi otomatis selalu berkurang. Cara ngeceknya kalau Z-nya dia 4 minus 40 berapa lengan momennya? Nol kan ya. Lengan momennya nol. Jadi D-nya 40, kalau Z-nya minus 40, lengan momennya nol. Jadi kalau di paling bawah sini, dia lengan momennya nol. Itu sudah benar ya. Oke, jadi DFI dikali dengan lengan momen ya. Lengan momen sama dengan DM ya. DMI tadi. Jadi ini sama dengan tadi ya. eh, Kita punya apa? 1 plus CA kali dengan PD kuadrat per 4 dikali dengan rho dikali dengan U dot dikali dengan DZ. Oh, sorry. Kali dengan ini dulu ya, dengan momen D plus Z dikali dengan DZ. Nah, ini kita integralkan. Oke, ini kan baru DMI ya. Jadi baru yang dihasilkan oleh satu ini. Kalau mau keseluruhan dari sini sampai sini, seluruhnya, maka harus kita integralkan. Integral DMI dari paling bawah ya. Paling bawah itu berarti minus 40 Z-nya sampai 0. Oke, berarti ini kita integral minus 40 sampai 0. 1 plus CA gitu ya. PD kuadrat per 4 rho bla 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 DZ. Nanti ada fungsi Z-nya. Di sini ada fungsi Z-nya, di sini juga ada fungsi Z-nya. Ya, sorry, dari U dot ada fungsi Z-nya. Ya, karena kita tahu tadi persamaannya itu ada fungsi Z-nya ya. Persamaannya ada fungsi Z dari sini. Itu di ujian, nah, nanti saya akan kasih, jadi kalian tulis di cheat sheet kalian ya, atau akan saya kasih integral dari Z plus suatu koefisien gitu ya, suatu konstanta, ini D kan tadi ya, suatu konstanta, dikali dengan cos H D plus Z DZ. Nah, itu berapa ya? Biar cepat nanti. Atau bisa juga ini Z plus D kalau di laut dalam E pangkat KZ DZ ya. Karena sisanya itu bukan fungsi dari Z. Yang fungsi dari Z hanya ini dan ini ya. Kalau laut dalam sama laut transisi ya. Sisanya bisa keluar.
dari persamaan integralnya. Oke, ingat harus dikali dengan lengan momen. Nah, tentukan frekuensi momen eksitasi yang bekerja berapa coba. Nah, ini tidak perlu saya jelaskan ya, karena ini sudah sangat jelas. Lalu tentukan adet inersia yang bekerja. Ya, nah adet inersia ini bisa kita lihat dari sini ya, dari mana? Nah, dari sini ya, adet inersia. Oke, ini adet inersianya. M11 itu adalah adet inersia yang 3D-nya. Ya, A, AII ini adalah adet inersia yang 2D-nya. Ini pakai slender body theory ya. Nah, ini kita lihat, kita kan rotasi ya. Jadi kita harus dikalikan dengan, nah berarti dia M, ini kan kita arahnya itu tadi gini ya. Oke, terus dia berotasi ke sana ya. Jadi gitu kan. Nah, nah, sumbu putarnya kan ada di sini. Oke, lengan momennya jadi ada di sini ya. Ini sama tadi Z plus D. Tadi sudah kita bahas. Kenapa Z plus D? Oke, nah ini kalau kita lihat dari atas, ya, kalau kita lihat dari atas, ini seolah-olah dia ini adalah lingkaran ya, yang dua dimensi. Dia bergerak translasi kiri kanan gitu ya. Kalau kita lihat dari atas, tambah ke atas. Oke, jadi kita harus pakai adet mesh dua dimensi yang arah ini. Oke, nah lihat persamaannya. Ini ada 55 ya, M55. Mana M55? Karena dia inersia ya, putar ya. Nah, ini. Ini ada M55, ini added mass-nya ya. M55 sama dengan integral X kuadrat A33 dx. Nah, ini X ini kan dia lengan momen ya, intinya. X itu lengan momen. Lengan momen kita itu bukan X, tapi lengan momen kita adalah Z plus D. Jadi ini kita harus ubah ke Z plus D kuadrat. Ya, lengan momen kuadrat intinya. Nah, A33. A33 itu yang mana? Tadi kita lihat dari atas, ini dia harus pakai yang translasi kan, harus pakai yang ini ya. Jadi kita pakai yang ini. Oke. A-nya itu adalah apa? Radius di situ ya. Jadi kalau misalkan kita kan bukan radius ya. Jadi kita pakai rho pi d kuadrat per 4. Nah, dx-nya ini adalah dz plus d. Sorry, dz ya. Karena ini diturunin d-nya kan konstan ya. Jadi nggak boleh. Jadi ujungnya sisa dz. Sisa dz. Oke, ini nanti dapat kalian added mass 3 dimensi, added inersia ya. Added inersia karena sudah dikali dengan x tadi ya. 3 dimensi untuk ini. Ini gampang ya. Z kuadrat itu kalian bisa keluarkan ya. Ini ada z kuadrat plus 2dz plus d gitu ya. Kan hanya ini yang fungsi z ya. Jadi ini kalian akan punya, oh ini dari berapa tadi? Minus 40 sampai 0 ya. Jadi kalian akan punya rho pi d kuadrat per 4. Nah ininya kalau sudah diintegralkan jadi sepertiga z pangkat 3 plus dz kuadrat plus dz ini dari minus 40 sampai 0 ya, d-nya 40 gitu. Nah, nanti positif hasilnya. Eh, ya, harusnya hasilnya positif. Oke, itu untuk cadet inersianya ya. Lalu kita lanjut. Tentukan damping yang bekerja ya. Damping yang bekerja ini kita tahu ini diakibatkan karena kan ada dua dampingnya ya. Nah, ini harus hati-hati, ini ada dua. Damping yang disebabkan oleh viscous drag
lalu ada damping yang diakibatkan oleh radiation wave damping ya, atau radiated wave damping. Kita tahu bahwa terbentuk gelombang radiasi dengan amplitudo 10%. Oke. Nah, ini ada persamaan ini. Ya. Ini kita tahu bahwa B11 ini eh, apa namanya? eh, radiasi dua dimensi ya. Untuk dua dimensi. Nah, karena kalau misalkan kita pakai tiga dimensi, maka kita harus kalikan persamaan ini berarti ya. Sama ini harus kita kalikan dengan LV atau panjang struktur ya. Panjang strukturnya kita tahu tadi adalah 40 meter. Hati-hati di panjang struktur ini hanya panjang struktur yang tercelup ya. Jadi jangan pakai panjang struktur total. Ingat, hanya panjang struktur yang tercelup. Oke. Jadi nanti kalau misalkan kalian punya ponton, nah panjang strukturnya keseluruhan ini betul. Tapi kalau kalian yang vertikal seperti ini, panjang strukturnya hanya yang ini. Oke. Nah, ini kita kalikan dengan oh, panjang struktur. Oh, sorry, 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 sorry. Ini bukan panjang struktur harusnya ya. Ini panjang di water plane-nya ya harusnya ya. Maaf, maaf. Ini definisinya salah. Oke, yang ini adalah bukan panjang struktur ya, tapi panjang di water plane-nya ya. Panjang struktur di water plane. Jadi kalau misalkan kalian punya struktur kayak gini, nah, jadinya panjang struktur di water plane-nya itu, maaf, panjang struktur di water plane-nya ini adalah D ya. LV-nya ini sama dengan D. Ya, panjang struktur di water plane. Jadinya D diameternya yang dipakai ya. Ini sama dengan diameter. Oke, kita punya tadi 10% ya. Eta I per eta 5 per X5 ini adalah 10% atau 0,1. Jadi kita punya nanti P 55 tiga dimensinya itu adalah rho kali 0,1 kuadrat kali G kuadrat per omega pangkat 3 kali dengan D. Nah, ini omeganya apa nih? Nah, omeganya ini adalah frekuensi gerakan struktur. Nah, kalau kita bicara tentang steady state solution, maka frekuensi gerakan struktur harus sama dengan frekuensi apa ya? Frekuensi gaya luar ya. Kalau kita bicara steady state solution. Oke. Oke, itu tadi kita baru redaman ya. Lalu tentang tentukan restoring coefficient. Nah, ini restoring coefficient ya. Restoring coefficient-nya itu ada dua. Oke. Yang pertama yang paling gampang yang sering sudah sudah sering dikerjakan itu adalah restoring dari hydrostatic ya. Ingat rho dikali maaf sebentar. Rho dikali V kalau yang hidrostatik ya. Rho dikali V dikali BM ya, dikali BM dikali theta ya, kalau saya nggak salah ya. Nah, ini adalah K55-nya ya. Rho dikali V dikali BM dikali theta. Benar kan ya? Ya, ini kilogram meter. Oh, kurang. G ya. Cari G. Nah, Rho V. Ini adalah volume yang tercelup. Ini densitas air. Nah, BM ini. Ya, kok BM. GM. Ya, kok GM. BM. Nah, GM ini adalah KB kill ke buoyancy center plus Kg min ini min nih, sorry.
min KG plus BM. Ya. Nah, KB ini dari titik putar ke buoyancy centernya. Jadi ini 20 ya harusnya ya. Oh, tapi ini belum tentu melayang sempurna ya. Ini kan hanya berlaku untuk yang melayang sempurna. Jadi gini aja. Ini kalian langsung aja kalian ginikan ya. Kalian seperti ini. Ini karena tidak mengapung sempurna ya. Kalau barge dia mengapung sempurna bisa seperti tadi ya. Nah, ini kalian punya gaya yang ke atas. Ini adalah buoyancy-nya. Ini F buoyancy. Lalu ada yang ke bawah. Ini adalah weight. Nah, dari sini ke sini itu adalah lengan momennya ya. Dari sini ke sini juga lengan momennya. Lengan momennya ke sini, sorry. Dari sini ke sini lengan momennya. Dari sini ke sini lengan momennya. Nah, karena kita sudah tahu tadi anyway, terus ini ada theta ya, terus ini adalah lengan momen ya. Sorry. Ini lengan momen ya. Lengan momen, terus ini theta. Nah, ini adalah eh, titik O ke G ya. O ke pusat gravitasi. Nah, lengan momennya adalah tan theta ya. OG tan theta. Jadi LM sama dengan OG theta ya. Jadi W dikali LM. Nah, ini momen ya. Momen akibat W sama dengan W dikali LM sama dengan W dikali OG dikali theta. Oke. Yang satu lagi momen akibat buoyancy ya. Ini FB dikali lengan momennya si FB. Ini berarti adalah FB dikali OB ya. Kali theta. OB itu adalah di sini ya. Ini OB, ini OG. Nah, ini sama kayak tadi gambarnya, tapi ke atas ya. Dia ke atas. Ini lengan momennya, ini FB gitu. Ini lengan momen. Nah, dari sini ke sini itu dia OB ya. Nah, ini oke, kalau dia gerak ke sana akan selalu ada restoring momen akibat FB, tapi akan ada selalu yang mengurangi akibat W ya. W-nya ini adalah, nah ini hati-hati ya. OG-nya ini harus OG rata-ratanya, jadi total dari eh, titik pusatnya ya, titik pusat totalnya. Yang dulu itu, yang apa namanya? OG rata-rata itu. Jadi OG rata-rata itu OG balas gitu ya. OG balas dikali dengan W balas gitu. Ini plus OG tiang dikali dengan W tiang dibagi dengan W total gitu ya. Nah, ini W-nya ini W total ya. Ini juga W total. Oke. Nah, jadi restoring force akibat hidrostatiknya. Nah, ini adalah FB dikali dengan OB. OB-nya itu 40 meter di tengah-tengah situ ya. Jadi 20 meter gitu. Lalu dikali dengan oh, kali 55 dikali theta gitu ya. Nah, gini. Jadi kali 55-nya itu adalah si FB-nya berarti rho dikali water depth dikali dengan pi d kuadrat per 4 ya, luas alas kali tinggi ya. Lalu dikali dengan d per 2 itu yang 20 meter tadi dikali dengan theta. Berarti ini adalah
K55 akibat buoyancy. Hati-hati, tapi ini belum selesai. Ya, ini harus dikurangin dulu. Ya, ini harus dikurangin sama yang akibat beratnya. Jadi ini K55 ini sebenarnya, ini belum selesai ya. Saya tulis ulang. Jadi K55 ini dikali theta ya. Ini sama dengan tadi FB dikali dengan OB dikali dengan tapi harus dikurangin dengan kan tadi gini ya. Kalau dia berputar ke arah sana, FB akan selalu ingin mengembalikan putaran ya. Ini M akibat FB atau buoyancy force. Tapi karena ada berat ke sini, maka akan ada yang membalikan lagi ke sana, yaitu adalah momen akibat berat. Oke, jadi di sini ada FB, OB, min eh, W, OG gitu ya. Ini kali theta. Ini W total, ini OG-nya, OG rata-rata tadi ya, yang sudah dihitung. Oke, jadi ini adalah K55 dari hidrostatis. Boleh negatif nggak ini? Bisa jadi negatif ya, kalau lokasi si OG-nya di atas lokasi FB. Atau beratnya jauh lebih berat dibandingkan dengan buoyancy. Ini kan boleh ya. Ini beratnya boleh lebih berat daripada buoyancy ya. Karena di sini ada reaksi di sini. Ada gaya reaksi di sini. Jadinya boleh berat lebih berat daripada buoyancy. Tapi kalau bendanya murni mengapung, nggak boleh. Ya, kalau murni ngapung itu selalu sama dengan. Makanya kita bisa keluarkan tuh biasanya. Kita bisa keluarkan si apanya? Rho G V-nya bisa kita keluarin biasanya. Ya. Tapi kalau misalkan dia tidak murni mengapung, nggak bisa dikeluarin rho G V-nya. Makanya kan biasanya rho G V dikali GM gitu ya. Kali dengan theta gitu ya. Maka ini bisa keluar. Dan GM-nya itu kita punya KB min KG plus BM ya. Nah, BM ini dia efek dari water plane ya. Nah, ini makanya tidak ada efek dari water plane-nya, tidak perlu diperhitungkan karena tadi dikasih tahu ya, efek water plane-nya kecil. Ini baru dari hidrostatis. Nah, gimana yang dari si eh, gimana yang dari si muring ya. Jadi bisa aja hidrostatisnya itu negatif karena masih ada bantuan dari muring ya. Nah, yang dari muring ini ada di Faltinson ya. Intinya kita punya nanti T kita punya T terhadap X ya. Jadi fungsi tension terhadap X. Horizontal tension ya, karena yang arah sana gitu. Nah, ini kan ada T horizontal ya yang selalu menarik ke sana. Kalau misalkan dia gerak ke sana, di sini ada T horizontal gitu. Ini kan FB, ini W gitu ya. Ini ada T horizontal, tension horizontal. Nah, tension horizontal ini kan fungsi dari X ya. Fungsi dari perpindahan dari sini ke sini. Oke. Nah, jadi nanti K55, sorry, K belum K55 ya, baru yang ke sini ya. K11 ya. K11 itu adalah dx. Nah, ini baru K11 nih. Jadi kalau misalkan dia berpindah, kita punya bola gitu ya. Dia dipindah ke sana sebesar X gitu. Ini kan satu ya. X itu adalah perpindahan arah satu. Arah satu ya. Ini dia akan menarik kembali sebesar dth per dx dikali x. Ini dx. Ya, jadi ini adalah K11-nya. Nah, ini ada nih di di Faltinson atau di catatan perkuliahan ini ada persamaannya itu mana sih? Nah, ini ya. Min 2 per 1 plus 2 TH per WD pangkat setengah plus cos hiperbolik min 1 plus WD per TH.
Kita punya TH-nya punya tadi 20 kilonewton ya, D-nya punya kedalaman, W-nya juga punya wet weight ya. Wet weight. Ini semua diinversin ya, satu per. Ya, semuanya tuh pangkat minus satu. Nah ini baru K11 nih. Jadi berapa kalau misalkan dia dipindah sebesar X, ya, maka dia akan memberikan K11 dikali X. Nah, X ini sendiri apa nih? X ini sendiri itu adalah kalau misalkan kita punya buoyant tower seperti ini, kita pindah, kita punya theta di sini. Ini berarti X ya. Oke. Berarti X itu adalah apa? Cos theta ya, tan theta ya. Jadi kalau ini kita punya ininya adalah dari sini adalah D ya. Ini tergantung jarak dari titik putar ke eh, tergantung jarak titik putar ke ini ya, ke tergantung jarak titik putar ke Fairlead-nya ya. D ini jadi X ini adalah D kali theta. Oke, ini X. Nah, berarti ini gayanya ini berarti ya kan? Berarti T-nya ini sama dengan nah ini dynamic tension ya kalau ini kita bicara ya. K11 dikali X berarti sama dengan K11 dikali D theta. D-nya ini bukan turunan ya. D-nya ini water depth ya. Ini hati-hati ya. Ini water depth. Water depth. Oke, ini saya hapus dulu biar jelas ya. Water depth. Oke. Nah, tapi yang ditanya adalah momen ya, restoring moment. Kalau ini adalah baru Fx nih. Ini baru gaya. Ini sama dengan Fx. Ini baru TH ya. T horizontal. Oke. Baru Fx. Nah, kalau momen berarti Fx dikali dengan lengan momen. Ya, dikali dengan lengan momen. Lengan momennya berapa? Lengan momennya itu adalah tadi eh, lengan momennya yang D ini ya, water depth. Oke. Jadi kita akan punya K11 dikali dengan D kuadrat ya, water depth kuadrat dikali dengan theta. Nah, ini adalah berarti ini adalah K55 dari muring. K11 dari muringnya ini. Oke. Nih. Nah, jadinya kita akan punya totalnya ya, totalnya, total K-nya kita akan punya jadinya ini. FB OB ya, ini O ya. Ini titik O di sini. Min Wetot OG. Nah, ini jadinya plus ya. K11 muring ya. K11 muring D kuadrat D theta. Sorry, kok D theta sih? Theta langsung ya. Ini dengan theta. Berarti ini adalah K55 total. Nah, itu bisa dihitung. Oke. Itu K55-nya ya. Nah, sisanya straightforward ya. Tuliskan persamaan gerak struktur tersebut, anggap inersia putar balas dan juga seluruh panjang sebagai slender rod. Nah, ini intinya adalah kita punya dua kan. Kita punya slender rod ini dan kita punya ini sampai sini dan kita punya yang balas. Ini pakai sama-sama pakai yang slender rod ya. Kita asumsikan dia sama-sama pakai slender rod yaitu adalah nah yang ini atau yang ini nih. Nah, tentunya yang ini ya karena titik putarnya ada di ujung. Oke, titik putar ada di ujung. Intinya kalau kalian nggak tahu misalkan titik putar ada di sini ya, bukan bukan di sini, bukan di sini tapi adanya di sini. Tinggal kalian I di titik putar baru ya, di titik putar baru new ini sama dengan I di old yang diketahui ya plus M
R kuadrat. MR kuadrat ya. R ini adalah jarak dari titik putar lama ke baru ya. Oke, itu sudah ini hanya tadi inersianya aja ya, inersia putarnya. Nah, nanti persamaan geraknya itu kalian akan punya M plus M55 yang tadi added mass ya, yang sudah kalian hitung pakai eh, slender teori tadi ya, yang lengan momen kuadrat dikali dengan added mass dua dimensi gitu, dikali dengan dz lalu diintegralkan ya. Ini dapat ini nanti ya, ini tiga dimensi ya. Ini kalian punya theta double dot plus ini I, sorry. Ini I total. Oke. Plus nanti B55 ini yang didapat dari radiation damping tadi ya, dot plus nanti K55 total ini yang ada faktor buoyancy, berat dan juga muringnya ya. Ini theta. Ini sama dengan F M inersia tadi ya, yang dari Morrison diabaikan viskosnya lalu dikalikan dengan lengan momen ya, sama Morrison dikalikan dengan lengan momen. Nah, kalau kalian punya persamaan seperti ini kan nanti ada cos bla 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 gitu ya. Kx min omega t, kx-nya 0 gitu ya. Ini kan tepat di titik ini, jadi kx-nya 0, jadi tinggal sisa omega t ya. Tinggal sisa omega t, ada faktor omega t-nya berarti ada beban siklik ya. Kalau beban siklik berarti kita punya solusinya selalu beban siklik lagi ya. Jadi solusinya itu adalah M per K55 ya, dikali dengan dynamic amplification factor. Ini kita akan cos omega t plus beda fasa. Oke, jadi ini adalah amplitudonya. Nah, gimana caranya kita uh, ini amplitudonya, frekuensinya ini ya. Frekuensinya akan sama dengan frekuensi gaya luar. Ingat ya, kalau steady state frekuensinya sama dengan frekuensi gaya luar. Kalau transient frekuensinya sama dengan frekuensi natural struktur. Oke, frekuensi alami ya. Lalu tentukan frekuensi respons sudah tadi sebutkan. Nah, ini kalau kita ingin memperbesar amplitudonya, ya, kita lihat ada dua faktor ya. Faktor pertama yang ini, faktor kedua yang ini. Oke, jadi antara kita momennya kita perbesar ya, misalkan dengan memperbesar diameter dan lain-lain. Tapi ingat, kalau kita memperbesar diameter, tapi kita kunci beratnya, buoyancy-nya juga bertambah ya. Kalau buoyancy bertambah, lihat nanti efek buoyancy gimana di K55. Nah, ini intinya pertanyaan ini saya ingin melihat bagaimana logika kalian dalam menyusun desain ya. Jadi mungkin akan ada keterkaitan misalkan kalau dibesarkan ininya apa namanya masaknya saja yang dibesarkan tanpa memperbesar dimensi lainnya gitu. Ap- Apa pengaruhnya ya? Ingat ada dynamic amplification factor juga ya. Itu adalah 1/akar apa nih? 1 min beta kuadrat kuadrat plus 2 zeta beta kuadrat ya. Zetanya ini adalah damping rasio, betanya adalah omega per omega n ya. Semakin dekat omega per omega n-nya semakin dekat ke 1, maka DAF akan semakin besar. Ya, dan seterusnya. Itu intinya logikanya saja yang ingin dilihat ya. Benar salahnya. Oke. Nah, pertanyaan konsep ya. Selanjutnya. Sebuah barge dan mooring dengan konfigurasi tertentu memiliki hubungan antara tegangan horizontal. Nah, ini ya. Ini ada seperti ini nih. Oke. Seperti ini. Nah, kita tahu bahwa seperti halnya pegas ya. Kalau kita punya pegas, oke, kita tarik sebesar X, maka dia akan memberikan gaya ya, Fx sebesar K dikali dengan X.
Ya, dengan kata lain, fx per x sama dengan k. Ya. Atau kalau bisa juga kita tulis sebagai delta fx per delta x, ya, karena perubahan sebenarnya yang kita hitung. Oke, perubahan gaya terhadap x. Nah, ini kx. Ya. Perubahan gaya x terhadap perpindahan jarak x. Nah, ini kalau kita lihat di grafik ini, TH ini adalah gaya tarik horizontal, ya. Jadi kalau misalkan kita punya muring seperti ini kita potong di sini, ini gaya tarik horizontalnya ke sana gitu ya. Ini kita potong, gaya tarik horizontal ke sana. Oke, ini adalah teksnya. Kalau kita tarik ke sana, ini kan ada gini, ya. Berapa gaya tarik horizontal ke sana? Gaya tarik ke sana ya. Terus kita dorong lagi ke sana, berapa gaya tarik ke sana? Jadi ini adalah fx, ini adalah x-nya tadi. Nah, sesuai definisi, ya, ini sama dengan dfx per dx. Atau kalau misalkan ini adalah sumbu y dan ini adalah sumbu x, berarti ini sama dengan dy per dx. Atau sama dengan gradien. Oke. Jadi kx itu adalah sama dengan gradien. Kalau misalkan kalau sumbu x kita itu adalah, sorry, sumbu y kita adalah fx atau th ya di sini ya, tension arah horizontal, dan sumbu x kita adalah perpindahan. Nah, jelaskan bagaimana mencari nilai restoring coefficient ini ya, pakai gradien. Oke, jadi gradien sama gradien. Nah, ingat, setiap mean tensionnya berubah, ya. Ini misalkan posisi mean tensionnya di sini, gradiennya juga berubah, kemiringannya berubah. Tuh, berubah terus kemiringannya. Kalau saya punya mean tensionnya di sini, berapa kemiringannya, sini berapa. Jadi kekakuannya pun K1-1-nya akan berubah. Nah, jadinya yang B, berdasarkan penjelasan pada poin A, jelaskan apakah koefisien kekakuan pada poin A lebih besar atau lebih kecil dibanding poin B. Nah, karena tadi gradien, kita lihat aja gradien poin A dan poin B. Kemiringannya lebih miring mana? Jelas kemiringannya lebih miring B. Dengan kata lain, koefisien kekakuan di B, K11 di B, itu lebih besar daripada K11 di A. Oke. Apa yang harus Anda lakukan pada konfigurasi muring Anda, berat muring, panjang tali, jika Anda ingin menaikkan frekuensi alamiah arah surge? Nah, ini. Frekuensi alamiah arah surge, ya. Berarti kan omega n itu sama dengan akar eh, m per K11 gitu ya. Ini arah surge. Apa yang harus Anda lakukan pada konfigurasi muring Anda? Dengan kata lain, kalian kalau misalkan ingin menaikkan frekuensi alamiah, K11-nya harus diturunkan. K11 diturunkan, bagaimana caranya? Nah, lihat aja yang gradiennya lebih kecil, A atau B. A lebih kecil kan? Oke. Berarti dengan kata lain, tensionnya harus diturunkan. Atau jaraknya diturunkan. Dengan tension yang sama. Sorry, sehingga tensionnya bisa turun. Intinya tensionnya harus berubah. Nah, bagaimana cara merubah tension? Nah, lihat persamaan yang kemarin ya. Kalau misalkan kita punya eh, TH, misalkan TH-nya itu eh, TH-nya itu kan dia apa namanya? Tidak bergantung pada berat muring ya, TH-nya. Tidak bergantung juga pada panjang tali, tapi dia misalkan TH-nya itu karena drag di atas ya. Jadi ada buoy kalian gitu terkena drag sehingga di sini ada TH. Agar diam di tempat kan drag harus sama dengan TH ya. Jadi kalian harus membuat misalkan buoynya lebih hidrodinamik gitu ya. Misalkan buoynya lebih tahan terhadap drag force misalkan dan seterusnya. Oke, kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan pembahasan tugas ini membantu dalam menyelesaikan tugas dan juga ujian kalian eh, nantinya ya. Terima kasih banyak.
Jika ada pertanyaan, silakan ajukan di eh, grup WhatsApp atau di EduNext ya. Terima kasih banyak.